Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Kita sebut aja security ini, namanya Anto, umurnya sekitar 37 tahun. Anto itu hitungannya adalah security baru di rumah sakit ini. Kira-kira dia udah kerja di situ sekitar setahunan. Jadi, sistem jaga di security rumah sakit ini tuh ada yang jaga di depan, jaga per lantai, sama tempat-tempat lainnya lah. Dan di ruling terus. Kebetulan pada saat itu Anto lagi kedapetan shift jaga malam. Seharusnya dia jaga bareng sama temennya, namanya Arif. Mereka akan jaga 2 lantai pada saat itu, letaknya di lantai 4 sama 5. Tapi di malam itu Arif izin, jadi gak bisa jaga, dan akhirnya mengharuskan si Anto jaga sendirian di 2 lantai itu. Jadi paling si Anto bakal bolak-balik ke setiap lantai 4 sama 5. Sekitar jam 10 malam, Anto mulailah jaga. Dia mulai dari ngeliat data pasien malam itu, pokoknya sesuai mekanisme dari rumah sakit itulah. Kayak di ruang ICU, ada berapa orang, beberapa keluarga yang nunggu, dan lain-lain. Setelah dapat semua datanya, dia langsung jaga ke lantai 4. Nah sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga, dan kebetulan si Anto ini lagi ngantuk banget. Dia nitiplah kopi ke si OB ini, minta tolong banget dibikinin kopi hitam panas. Terus gak kerasa, udah sejam nunggu, kopinya si Anto gak datang-datang. Anto mulai gelisah lah, karena ngantuk banget kan dia, dan itu udah jam 12 malam posisinya. Dia mau turun ke bawah juga gak enak, karena gak ada Arif yang bisa gantiin dia jaga sebentar. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong, niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong ada perempuan cantik banget pakai baju perawat, lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi. Anto berhenti, terus langsung ngeliatin perempuan ini, tapi perempuan ini jalan aja lurus ngelewatin Anto, terus naruh kopinya di atas meja Anto, terus bilang, "Kopinya mas." Anto di situ bener-bener cuma bisa diem aja, kayak matung gitu, saking dia sebenarnya gak tahu kalau ada perawat secantik itu. Karena penasaran banget, Anto sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4, karena logikanya kan pasti dititipin sama OB ini ke perawat cantik itu. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi, terus bilang ke Anto, "Mas maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah diam, "Lah ini, tadi ada perawat cantik banget, ngasih kopi panas, udah habis nih kopinya." Lihat aja, terus ditanya lagi sama Anto, "Ada perawat baru ya?" Mendengar itu OB-nya bingung banget, dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi sih mas." Pas lagi ngobrol begitu, tiba-tiba obrolannya keputus, karena ada telepon masuk. Katanya ada pasien meninggal di jam 2 malam, di lantai 5, berarti itu lantai atas tempat, yang harusnya dijaga Anto juga. Akhirnya langsung siap-siaplah, sesuai protokol rumah sakit. Yang mengharuskan jenazah itu, kalau mau dibawa ke lantai bawah, harus didampingin sama security yang jaga. Sebelum naik ke atas, ke lantai 5, Anto ke toilet dulu buat buang air kecil sama cuci muka, karena kan dia emang tadi ngantuk banget. Nah terus, karena Anto jaga di lantai 4, dan jenazahnya di lantai 5, akhirnya dia naiklah ke lantai 5 pakai lift. Pas pintu liftnya kebuka, itu udah ada kereta jenazahnya gitu di depan lift. Tapi pas Anto melihat kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Dia mau nanya ke perawat juga posisinya di situ, gak ada perawat. Jadi cuman kerandanya doang, tapi ada mayatnya. Akhirnya Anto ngedorong kereta itu untuk masuk ke lift. Dia mencet tombol liftnya. Begitu pintu liftnya kebuka, dia langsung masuklah sambil dorong kereta jenazah ini. Walaupun sebenarnya dalam hati Anto juga bingung, petugas yang lain kemana ya? Soalnya biasanya kan selalu ada yang dampingin dia. Tapi, karena takut jenazahnya udah ditunggu di ruang jenazah, jadi Anto inisiatiflah nih bawa jenazah ini ke lantai bawah. Pas udah sampai di bawah, lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah. Pas udah ditaruh Anto di kamar jenazah, Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini. Karena biasanya, yang jaga di kamar jenazah itu ada 2, ada dokter sama satu lagi petugasnya, kayak yang dampingin dokter gitu. Nah mereka berdua ada ruangannya sendiri, jadi di dalam kamar jenazah itu ada bilik. Nah mereka di balik biliknya itu tempat dokter sama petugasnya.
Kayak semacam tempat duduk-duduk istirahat sama ada TV-nya juga di situ buat nonton. Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah, ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu, bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka. Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang datang, ibaratnya biar kayak serah terima gitu. Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya, tapi di biliknya itu, sambil nonton TV. Terus pas Anto lagi asik nonton TV, tiba-tiba bulu kuduknya Anto ini naik, dia merinding banget, dia kayak ngerasa ada yang niup dia dari belakang gitu. Terus langsunglah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi dia antar buat mastiin kan. Pas dia nengok, ya masih ada kereta jenazahnya. Tapi karena mau mastiin lagi, Anto akhirnya jalan-jalan ke kereta jenazahnya. Sebenarnya Anto juga gak takut. Jadi dia sambil telepon petugas yang jaga di lantai 5, dia mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah. Nah pas teleponnya masih belum diangkat, Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini, mau mastiin kalau ini ada isinya. Dibuka pelan-pelan lah sama Anto. Nah akhirnya dia ngintip pelan-pelan. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Nah pas ngeliat itu, Anto kaget banget. Dia langsung jalan cepat keluar dari ruang jenazahnya. Dia bener-bener teleponin petugas itu terus-terusan, dan begitu diangkat, kata petugas lantai 5 itu, dia bahkan gak tahu kalau ada jenazah, dan mau dicek dulu lah sama si petugas ini yang di lantai 5. Habis itu Anto ngomong, kalau jenazah ini udah dibawa turun sama dia, udah ada di ruang jenazah. Sambil dia telepon, sambil ngeliatlah ke arah ruang jenazah, buat mastiin kalau kereta jenazah ini tuh masih ada, dan ternyata masih ada, bener, karena makin lama, Anto ngerasa dia makin merinding gitu, karena udah ngeliat kalau sosok perempuan ini tuh yang dilihat tadi kan. Akhirnya sekitar 10 menit Anto nunggu di depan, gak lama datang petugas kamar jenazah ini. Ditanya langsung sama petugasnya, Mas Anto ada apa, nyari cemilan? Terus dijawab sama Anto, lah kok nyari cemilan, ini saya habis antar jenazah. Si petugas ini kaget, terus bilang, lah jenazah yang mana? Terus Anto langsung jawab, yang di lantai 5. Petugas ini benar-benar bingung banget di situ. Terus dia bilang, lantai 5-nya yang mana? Nah terus pas Anto nengok ke belakang, buat nunjukin kereta jenazahnya itu, ternyata kereta jenazahnya udah gak ada. Bener-bener tempat dia taruh kereta jenazah tadi kosong, jadi gak cuman mayatnya doang yang hilang, tapi kerandanya juga gak ada. Jujur Anto di situ tuh shock banget, dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya, karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu. Ternyata emang bener ada kematian, tapi tadi sore, bukan jam 2 pagi, dan dari hasil CCTV itu adalah, Anto emang beneran ke lantai 5, dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia kayak ngebawa kereta jenazah. Jadi di CCTV, itu kelihatannya seakan-akan Anto ini ngedorong keranda mayat, dan semenjak hari itu, Anto jadi trauma banget, dan langsung adalah peraturan di rumah sakit itu. Kalau bawa jenazah, harus ada persetujuan, dan yang bawa turun harus petugasnya, tapi pas pengambilan jenazah, ya tetap harus didampingin security.